Halo semuanya, ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Jadi kalau belum nonton, silahkan ditonton dulu. Nanti baru lanjut ke video ini. Seruput dulu. Oke, kita lanjutkan mengenai bahasa marketing yang agak membuat saya sedikit misuh-misuh. Sebetulnya video itu memang ada lanjutannya, tapi saya potong di situ karena ada isu-isu yang memang cukup sensitif. Nggak terlalu sensitif sih sebenarnya, mungkin hanya buat sebagian orang. Tapi real issue mungkin yang berkembang gitu ya. Dan ini menjadi polemik. Nah, kalau buat saya sendiri tetap saya tidak setuju dengan bahasa campaign marketing. This is just fake leather. No animals were harmed. Karena itu seolah-olah sangat mendiskreditkan orang-orang ataupun pelaku industri yang ada di dunia kulit asli. Jadi seolah-olah seperti orang yang menggunakan kulit asli seolah-olah kayak jadi selalu membahayakan hewan. Apakah kenyataannya begitu? Ya, memang ada. Memang ada kasus-kasus tertentu, ada kasus di mana pemanfaatan kulit hewan itu menggunakan cara-cara yang kejam gitu ya. Tetapi pada umumnya, kulit itu hanya sebagian kecil dari bagian sebuah sapi, seekor sapi. Apakah penggunaan kulit asli itu membahayakan sapi-sapi yang ada di Indonesia? Apakah sapi yang ada di kandang terus dijagal itu hanya untuk diambil kulitnya kemudian dijadikan sepatu, dompet dan segala macam? Tentu saja bukan. Tentu saja kebutuhan utama dari kayak sapi itu adalah untuk konsumsi, yaitu untuk diambil dagingnya. Saya nggak tahu ini mungkin tim marketing dari brand ini, brand lokal yang saya temukan. Sebetulnya saya cukup menggemari brand ini, artinya banyak inspirasi dari brand ini, kayak mau bikin produk dan segala macam. Terus positioningnya dia bagus dan perkembangannya luar biasa. Jadi saya nggak tahu ini memang diagendakan atau hanya bahasa orang marketing si brand ini. Karena saya lihat ownernya memberikan hadiah sepatu GC yang harganya sekitar $900. Itu bahannya kulit asli. Jadi kalau misalnya dengan campaign seperti ini, dengan campaign No Animals Were Harmed, seandainya brand ini memang benar-benar menerapkan hidup vegan, itu adalah hak untuk bergaya hidup vegan gitu. Saya tidak ada menentang orang yang vegan ataupun yang makan daging. Masalahnya bukan di situ. Dan sebenarnya ini juga bukan masalah, cuma sekedar keresahan. Kenapa kok dipakai bahasa marketing seperti ini? Kalau dia sendiri menikmati produk kulit, menggemari produk kulit, gitu. Kalau prasangka baik saya mungkin ini cuma sekedar ikut-ikutan, mungkin melihat slogan begini kayaknya keren nih gitu, untuk menarik calon pembeli biar ya keren aja gitu. This is just fake leather dan ini tidak membahayakan hewan gitu. Mungkin begitu. Polemik ini itu sudah ada dari lama dan mungkin ya nggak akan ada selesainya karena ada organisasi yang berpusat di Amerika itu memang selalu menyuarakan untuk tidak mengkonsumsi ataupun menggunakan atau abusive dalam bentuk apapun. Poin terakhir saya setuju. Untuk penyiksaan terhadap hewan, yes saya setuju untuk itu tidak dilakukan. Tapi untuk konsumsi, untuk dagingnya dimakan dan untuk dimanfaatkan bagian-bagiannya seperti kulitnya,
Ya, saya bagian dari orang yang setuju untuk memanfaatkannya. Organisasi tersebut juga sebenarnya banyak yang menentang kok, nggak semuanya mendukung gitu ya. Banyak juga yang menentang karena mereka selalu menggunakan uh, propaganda-propaganda yang selalu menunjukkan kekejaman dan segala macam. Bahkan saya yang bagian dari orang yang setuju untuk memanfaatkan itu juga uh, apa ya, nggak tega gitu loh lihat video-video yang mereka tampilkan gitu. Tapi ya sudahlah, itu urusan lain, nanti malah jadi panjang lebar kali tinggi. Intinya bahasa marketing ini cukup meresahkan, minimal buat saya sendiri ya. Karena seolah-olah membuat produknya itu jadi keren dengan menggunakan kulit palsu, dengan menjatuhkan produk yang menggunakan kulit asli gitu. Nah, sebenarnya kalau ngomongin masalah di industri perkulitan ini, masalah utamanya ada di pencemaran lingkungan. Kalau dari beberapa informasi yang saya baca, yang saya gali, karena saya juga baru menggali informasi ini juga ketika mulai seneng sama dunia kulit gitu. Masalah yang susah dihindari terutama di Indonesia ini memang pencemaran lingkungan, karena pengolahan limbahnya ini tidak mudah gitu. Itu kenapa kayak di Amerika atau di negara-negara luar ada sebuah kebanggaan bagi para brand atau bagi para maker, crafter yang menggunakan sumber-sumber kulit dengan standar tertentu, dan mereka akan mencantumkan itu di website mereka gitu. Salah satunya kayak Little King's Goods ya, yang menjadi salah satu inspirasi saya untuk membuat konten kulit. Nah, Ryan ini menuliskan di about the shop-nya itu, all of our goods are crafted by a single craftsman. We use ethically sourced material, and our goods are fair trade made. Duh, saya mohon maaf kalau bahasa Inggrisnya berantakan. Tapi intinya adalah dia menggunakan sumber-sumber kulit atau tannery yang beretika gitu, bukan yang asal-asalan. Makanya kulit-kulit yang dari tannery luar itu memang rata-rata harganya mahal gitu ya. Itu hanya sekilas informasi saja, mungkin juga salah. Jadi bisa dicari sumber-sumber lainnya, bisa baca-baca lagi kalau memang pengen tahu lebih details gitu ya. Kita lanjut ke pembahasan yang sebenarnya, yaitu sebenarnya genuine leather. Kenapa saya pengen membahas dan menurut saya ini adalah topik yang menarik adalah karena genuine leather ini seolah-olah sudah menjadi pengganti dari istilah kulit asli. Jadi yang ada di pemahaman kita ini, pemahaman kita yang awam, itu seolah-olah bahwa genuine leather adalah kulit asli dan kulit asli adalah genuine leather. Sementara pada kenyataannya, genuine leather yang sesungguhnya adalah kualitas kulit yang bisa dibilang dua terendah dari bawah kualitasnya. Jadi rasanya tidak fair kalau misalnya orang-orang yang menggunakan kulit bagus itu juga disamaratakan dengan produk-produk genuine leather, terutama crafter-crafter gitu ya. Ya entah itu crafter luar ataupun crafter Indonesia. Karena cukup menyakitkan loh kalau misalnya terbiasa. Memang ini bukan masalah yang sepele sih. Artinya bukan masalah yang simple ya, karena sudah menjadi mindset kita ini sebagai konsumen. Jadi karena udah terbiasa melihat harga yang begitu murah di marketplace, kayak misalnya produk katakanlah dompet kulit harganya 120.000. Saya punya contohnya. Nah ini kulit asli
Harganya 120.000. Kalau tidak salah saya beli 120.000. Karena sudah terbiasa melihat harga yang murah, ketika melihat di Instagram mungkin terus kok kayaknya bagus, terus tanya harga, pengen dibikinin yang kayak gini, terus nawarnya 150.000 misal. Padahal bahan yang digunakan itu jauh berbeda. Harga per fitnya jauh berbeda. Tingkat kesulitannya, bahan-bahan yang digunakan beda juga. Jadi sebenarnya tidak salah sih orang-orang yang ibaratnya gini. Semuanya memiliki market sendiri-sendiri, baik yang dari crafter, dari yang produksi home industry atau brand-brand besar itu. Masing-masing punya marketnya sendiri. Mungkin ini sedikit upaya saya aja untuk biar karya-karya crafter yang terutama yang handmade ini tidak dianggap sama rata dengan produk yang asal kulit asli. Meskipun saya belum berjualan, artinya tidak punya kepentingan yang terlalu serius. Tapi kalau misalnya ekosistem atau kalau citra dari produk crafter lokal ini juga bagus, ya otomatis kalau suatu saat mungkin nanti saya pengen jualan, ya udah lebih enak gitu ya, kalau menawar harga tuh bukan yang dibandingin sama yang 100.000 gitu ya. Salah satu contoh lagi kenapa genuine leather juga sebetulnya nggak yang sampah-sampah amat, artinya punya market sendiri. Saya sendiri lebih menyukai sepatu kayak sepatu boots yang terbuat dari bahannya suede, bukan dari yang bahan kayak full grainnya. Karena bagi saya itu lebih terlihat santai dan nggak yang formal banget gitu. Semoga teman-teman yang memang pengen beli produk dari kulit, mulai suka dengan dunia leather goods, ada sedikit tambahan informasi bahwa tidak semua bahan kulit itu sama. Artinya memang ada bahan yang harganya katakanlah 15.000 per fit sampai 40.000, 30.000, 70.000, 100.000, 150.000, 250.000, 400.000, bahkan 1.400.000 per fit. Ya tentunya sih memang nggak akan mungkin kebalik ya, antara yang 1.400.000 dengan yang 15.000 tuh nggak mungkin akan kebalik gitu. Ya mungkin gitu aja ya, karena udah kepanjangan. Jadi tetap menurut saya untuk yang bahasa marketing just fake leather itu tetap kurang setuju. Tapi saya setuju kalau jangan ada penyiksaan hewan untuk mendapatkan kulitnya, saya setuju. Itu saja, semoga ada manfaatnya. Kalau misalnya ada yang ditanyakan silahkan di komentar. Dan video selanjutnya mungkin saya akan bahas salah satu topik yang juga menurut saya menarik dan menggelitik, yaitu tentang cara mengetahui kulit asli yang banyak orang pahami, karena ini juga banyak dikampanyekan oleh para pengrajin, yaitu dibakar seperti ini. Nah, apakah benar untuk mengetahui kulit asli itu dibakar seperti itu, atau hanya gaya-gayaan, mitos, atau jangan-jangan karena kulitnya murahan jadi berani dibakar? Tunggu di konten selanjutnya. Jangan lupa tetap berkarya dan berkembang. Seruput dulu.